Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zara Khairunisa dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, semester 3, kelas B. Saya akan mereview tentang hukum administrasi negara, yaitu instrumen pemerintahan, yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi, SHMH. Instrumen pemerintahan. Pengertian. Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen, di antaranya 1. Instrumen prasarana meliputi alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran dan lain-lain sebagai kepunyaan publik dalam kurung public domain. 2. Instrumen yuridis seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagai berikut. Struktur normahan. Dalam memahami instrumen pemerintahan harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait dari yang paling tinggi dan bersifat umum abstrak sampai tingkat yang paling rendah yang bersifat individual konkret. Dalam suasana hukum tata usaha negara (HTUN), kita menghadapi bertingkat-tingkatnya norma-norma hukum yang harus diperhatikan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja ditemukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan TUN yang satu dengan yang lainnya, saling berkaitan. Dalam kurung Indro Hartono 1993. 1. Keseluruhan norma HTUN dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum yang terkandung dalam TAP MPR UU sampai kepada norma yang paling individual dan konkret yang terkandung dalam penetapan dalam kurung base checking. 2. Pembentukan norma-norma HTUN dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan-badan peradilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintah, dalam hal ini badan atau jabatan TUN. 3. Norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasannya dalam arti tidak konkret. Contohnya, mencuri, membunuh, menebang pohon, dan sebagai berikut. 4. Norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata, dalam kurung konkret. Contoh, mencuri mobil merek Innova berwarna merah yang diparkir di depan kampus, dan sebagai berikut. Ada 4 macam sifat norma hukum, yaitu 1. Norma hukum umum abstrak adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya masih bersifat abstrak, dalam kurung belum konkret. Misalnya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden. Contoh, setiap warga negara dilarang mencuri, setiap orang dilarang membunuh sesamanya, dan setiap petani dilarang menebang pohon di hutan. 2. Norma hukum individual konkret adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk seseorang atau orang-orang tertentu dan perbuatannya bersifat konkret. Misalnya, dalam bentuk keputusan TUN, seperti surat ketetapan pajak dalam kurung SKP, pemberian subsidi untuk suatu kegiatan. Contoh, saudara Ivan, umur 25 tahun, alamat Jalan Pasir Gede Raya, nomor 10, Cianjur, memakai baju dinas, dan sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.